Sepeda listrik ini kendaraan roda 2 yang digerakkan dengan listrik ya. Saat ini banyak dijumpai di jalanan. Modelnya yang mirip dengan sepeda biasa, ringan dan tanpa perlu dikayuh. Ini membuat alat transportasi ini disukai mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sayangnya keberadaan sepeda listrik di jalan yang tak jarang menuai kekhawatiran pengguna jalan lain. Untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan telekonferensi dengan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Bapak Arief Wisma di Yogyakarta. Selamat siang, Bapak Arief. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Arief, ini kan diketahui bahwa sepeda listrik hanya dapat digunakan di kawasan tertentu saja ya, Pak. Seperti di permukiman, kemudian di Car Free Day, juga di kawasan wisata dan juga perkantoran ataupun area di luar jalan raya begitu, Pak. Namun nyatanya kerap kali kita sering melihat begitu pengguna sepeda motor listrik yang masih banyak berseliweran di jalan raya. Ini bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi dalam pengaturan kendaraan apapun ya jenis kendaraannya, kan kita harus pastikan safety itu menjadi yang pertama. Saya rasa itu sudah menjadi informasi yang cukup umum dan konsep yang cukup umum. Dan persoalannya adalah bagaimana pastikan safety itu bisa terjadi. Karena kejadian seperti ini kan persoalannya adalah baik yang membuat peraturan ataupun yang melakukan itu tidak sinkron. Dalam arti terutama begini, kendaraan listrik cukup rentan ya. Kalau dilarang, maka yang jadi masalah adalah akan ada pembatasan capability atau pembatasan kemampuan masyarakat melakukan mobilitas. Karena anak-anak atau pada usia tertentu kan belum bisa mendapatkan kebebasan melakukan mobilitas, yaitu misalnya menggunakan sepeda motor. Memang menggunakan kendaraan listrik kecil semacam ini tidak membutuhkan SIM, tapi bagaimana caranya memakai adalah ketika mereka masuk di jalan itu juga harus mengetahui semua prinsip-prinsip penting dalam keselamatan. Itu yang mestinya harus digarap dengan lebih serius, dan masyarakat harus sadar pelarangan itu bukan artinya tidak boleh, tapi adalah pengamanan keselamatan dari masing-masing pengguna jalan. Oke, sebenarnya bagaimana seharusnya kita sebagai pengguna sepeda listrik begitu ya untuk bisa memanfaatkan sepeda listrik di jalan begitu, apa saja memang harus diperhatikan, Pak? Jadi prinsip utama dalam pengaturan adalah hindari heterogenitas. Fokus pada pengamanan keselamatan dengan homogenitas. Artinya apa? Yang besar jangan disambut dengan yang kecil. Yang kecil ya memang harusnya dengan yang kecil. Kalau di negara-negara maju, kendaraan listrik, sepeda dan segala macam itu mendapatkan lajur khusus. Yang dimana kendaraan besar tidak boleh masuk. Itu juga kendaraan kecil tidak boleh mengambil lajur kendaraan besar. Jadi homogenitas di jalan menjadi sangat penting ya. Oke, itu kan untuk pengguna sepeda listrik atau sepeda ataupun kendaraan roda 2 begitu. Lantas bagaimana dengan pengguna kendaraan roda 4 dan lebih begitu untuk tetap menjaga keamanan, baik itu keamanan kendaraan sendiri ataupun keamanan pengguna kendaraan roda 2, Pak? Ya, saya memilih istilah keselamatan ya, bukan keamanan. Karena keselamatan lebih tepat dalam hal ini. Jadi baik yang besar maupun kecil itu harus sama-sama menjaga keselamatan. Kalau di negara maju, katakan misalnya Belanda, itu kan ada khusus untuk sepeda ataupun sepeda listrik. Dan kalau ada yang melanggar di salah satunya, saling mengingatkan. Misalnya kita jalan kaki di jalur kendaraan sepeda ataupun kendaraan listrik. Ada yang kita jalan kaki ya, mereka juga akan marah dan mengingatkan tidak boleh berjalan itu karena itu haknya untuk kendaraan listrik atau sepeda. Kalau kita mengambil, maka dia akan menyalip kita dengan masuk ke dalam arus kendaraan besar. Itu sangat berbahaya. Itu yang sebenarnya pemahamannya menjadi sangat penting dan mohon jangan dilarang ya. Jangan dilarang dalam arti karena Pak, solusi mobilitas saat ini itu tidak sempurna. Kalau kita batasi dengan umur, maka anak-anak menjadi tidak bisa melakukan mobilitas karena kebatasan umur 16 atau 17. Padahal mobilitas butuh untuk dipastikan bahwa kapabilitas mereka sebagai anak-anak, sebagai pelajar itu bisa melakukan mobilitas yang dibutuhkan dalam proses belajar dan bersosialisasi. Oke, nah ini kalau tadi kan Bapak bicara bahwa kalau jalur sepeda dia tidak bisa digabungkan dengan jalur kendaraan mobil begitu ya. Nah tapi kalau kita bicara soal fasilitas ataupun jalur khusus untuk sepeda ini sudah sering juga kita temukan Pak sebenarnya di jalan protokol di ibu kota, tapi jarang ditemukan di tempat-tempat lain. Apakah menurut Bapak infrastruktur untuk kendaraan roda 2 seperti sepeda listrik dan lain sebagainya di kota-kota lain di Indonesia ini sudah memadai begitu Pak? Sangat belum ya, karena meskipun secara fisik sudah ada lajurnya, tapi yang jadi masalah pengguna ya. Jadi banyak dipakai untuk parkir
beca, dibagi untuk parkir motor, sehingga kemudian ketika pun ada di suatu kota yang mendapatkan privilege untuk memiliki lajur khusus pun pengguna sepeda ataupun sepeda listrik dia harus masuk juga ke lajur yang sangat berbahaya karena kendaraan besar juga ada di sana. Ya sebenarnya harus kita perbaiki. Oke, nah ini juga di tengah gencarnya penggunaan sepeda listrik di Indonesia nih Pak, bagaimana nih seharusnya, tadi Bapak juga sempat menyinggung terkait dengan regulasi, bagaimana seharusnya regulasi keamanan dan juga pengawasan begitu ya untuk kendaraan listrik khususnya kendaraan roda 2 begitu di Indonesia, apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah Pak? Jadi begini ya, yang pertama adalah kita harus memastikan safety. Kemudian yang kedua adalah capability. Jadi pendekatannya, kalau sedikit filosofi ini Mbak ya, itu bukan pendekatan utilitarian, tapi pendekatannya kapabilitas. Kalau utilitarian kan kita bertanding kekuasaan antar pengguna, antar sepeda, sepeda motor, sepeda listrik. Kita tidak bicara kepuasan, tapi adalah kapabilitas. Ketika ada anak yang harus berpergian ke sekolah tidak memiliki kemampuan itu, maka itu yang kita lihat kapabilitasnya kita tingkatkan seperti apa. Dan dalam ini safety menjadi satu syarat penting agar mereka capable, tapi safety-nya juga tidak mendapatkan risiko yang terlalu besar. Oke, baik. Terima kasih banyak Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Bapak Arief Wismadi, atas waktunya di Berita Satu Siang hari ini. Salam sehat selalu. Ya, pemirsa, dalam berkendara tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terlebih jika berkendara di jalan raya. Kita sebagai pengguna mobil, motor, ataupun sepeda harus memperhatikan tata cara berlalu lintas dan juga penggunaan sepeda listrik ini sendiri. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Kita lihat berikut ini informasinya, pemirsa. Ya, ini dia Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 terkait dengan penggunaan sepeda listrik. Begitu, pertama kita lihat ini tidak digunakan di jalan raya. Jadi memang dilarang penggunaan motor listrik ataupun kendaraan roda 2 begitu di jalan raya kecuali jalan khusus sepeda atau sepeda listrik. Kemudian yang kedua, hanya digunakan pada kawasan tertentu saja seperti yang sudah disebutkan tadi, ada pemukiman atau komplek perumahan, kemudian ada kawasan wisata, area perkantoran dan juga kegiatan Car Free Day saja. Lalu yang ketiga kita lihat di sini ada usia pengguna paling rendah adalah 12 tahun. Jadi untuk penggunaan sepeda listrik begitu paling rendahnya ada 12 tahun dan masih wajib didampingi oleh orang tua. Ini demi keselamatan juga. Dan nomor 4 ini adalah wajib menggunakan helm atau pelindung kepala karena ini sangat penting untuk menggunakan sepeda listrik begitu khususnya di jalan umum karena wajib menggunakan helm. Kemudian yang kelima kita lihat di sini adalah tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang begitu kecuali sepeda listrik yang digunakan ini dilengkapi dengan tempat duduk untuk penumpang. Lalu yang terakhir kita lihat ini adalah batas kecepatan maksimal yakni 25 kg ataupun kilometer per jam. Kita lihat berikutnya. Memahami dan juga mematuhi tata cara berlalu lintas ini kami kutip dari Humas Polri. Pemirsa, pertama adalah menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain. Jadi tidak hanya diri kita sendiri, namun kita juga harus perhatikan keselamatan pengguna jalan lain. Yang kedua adalah memberikan prioritas pada pejalan kaki. Kemudian yang ketiga kita lihat di sebelah sini adalah menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain. Dan yang keempat adalah membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.